Abdullah ini jarang banget sholat malam ya Rasulullah. Aku sudah ingatkan, tapi kok dia jarang bangun sholat malam ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah tahu caranya membuat Abdullah bin Umar ini sholat malam. Pas pada subuh Rasulullah kultum, wahai para sahabatku penduduk Madinah, tahukah kalian siapa laki-laki terbaik di kota ini? Ialah Abdullah ibnu Umar. Kalau dia mau sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin aw ba'd. Mic yang ini enggak nyambung ya? Enggak kepake. Nah, ini rusuh-rusuhin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang mulia ini Allah perkenankan kita semuanya dapat hadir kembali di majlis antara majlis ilmu taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga pertemuan singkat kita kali ini menjadi pertemuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua kembali untuk datang ke majelis ilmu ini. Kita akan kembali melanjutkan seri seharian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan qiyamul lail, ya, kalau tidak salah. Selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun untuk mengerjakan qiyamul lail, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur lagi di azan pertama. Maka dahulu azan pertama itu fungsinya liyuqidha na'imahu wa liyunzira qa'imahu. Liyunzira qa'imahu, untuk mengingatkan yang bangun agar tidur, untuk mengingatkan yang tidur agar bangun. Ya, dan azan pertama ini jarak dengan azan subuh sekitar qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat dibacakan, ya kira-kira 15 menit 20 menit lah, ya. Nah, itu fungsinya azan pertama. Disitulah Nabi SAW tidur lagi. Makanya kalau ditanya dalam sehari Nabi tidurnya berapa kali, Nabi SAW dalam sehari tidurnya 3 kali. 1 di azan pertama, 2
qailullah, ya, sejenak sebelum duhur ya, qailullah, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat setelah duhur, karena hari Jumat ada sunnah segera mendatangi masjid untuk bersegera mendatangi sholat Jumat, ya. Kemudian yang ketiga adalah ba'da sholat Isya yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi ini juga pelajaran penting bagi kita. Kalau Nabi kita saja tidurnya 3 kali, tapi tidur di waktu-waktu yang berkualitas, ya. Masalahnya kita ini tidur kapan? Kenapa hidup kita tidak terlalu berkualitas? Kapan kita tidur? Ya. Nabi SAW 12:30 itu sudah bangun. Ya. Kita 12:30 baru mulai tidur. Ya. Ini masalah. Ya. Masalah hadirin. Makanya kemarin sudah kita bahas, tidurnya Nabi SAW itu paling terlambat itu ba'da Isya. Paling terlambat. Jadi Nabi SAW itu demikian tidur beliau SAW. Artinya, ya, artinya yang dimuliakan Allah, sunnah tidur itu kan sunnah paling gampang. Coba sebutkan sunnah yang lebih gampang daripada sunnah tidur. Paling penak itu sunnah tidur. Kita tidur tinggal ngikut cara Nabi SAW tidur. Nah, kalau yang paling mudah saja kita masih belum bisa mengamalkan, kemudian gimana yang sulit-sulit? Ya, inilah kemudian salah satu yang penting untuk kita pahami bahwa Nabi itu punya pola tidur yang bagus. Makanya dalam hidupnya Nabi SAW itu Nabi tidak pernah sakit. Nabi itu sakit dalam sejarah itu tercatat hanya 2 kali. Satu, Nabi SAW pernah terkena sihir, ya, dan meminta Ibunda Aisyah untuk meruqyah beliau. Yang kedua, Nabi SAW bukan meminta Ibunda Aisyah, ya, tapi Ibunda Aisyah menawarkan diri untuk meruqyah beliau. Kemudian Nabi SAW membiarkan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Nabi SAW di akhir hayat beliau sakit. Itu pun juga karena faktor eksternal, bukan faktor internal. Jadi asbabnya itu karena apa? Racun yang diberikan oleh wanita Yahudi itu untuk mencelakai Nabi dan para sahabat. Ya, jadi Nabi sudah sempat memasukkan daging masakan si wanita Yahudi ini ke mulut beliau SAW, tapi diingatkan oleh malaikat untuk memuntahkannya. Ada seorang sahabat yang sudah menelan dan meninggal. Ya. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Nabi punya pola hidup yang sangat bagus. Di antara faktor pola hidup sehatnya Nabi SAW itu ternyata apa? Ternyata ada pada pola tidurnya Nabi SAW yang sempurna, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi para ulama itu menyebutkan pola hidup sehatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terfokus pada 6 hal. 1, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat dengan cukup. Nah, ini penting, ini. Berhibernasi itu penting. Mendiamkan diri kita, kemudian tidur di waktu yang cukup dan di waktu yang berkualitas itu penting. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi tidurnya di 3 waktu yang utama. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak makan kecuali lapar. Ini ternyata juga penting nih, karena kebanyakan makanan itu berbahaya. Makanya Nabi tidak makan kecuali lapar. Kalau makan tidak terlalu kenyang, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam juga disyariatkan puasa-puasa sunnah. Itu sangat menyehatkan, ya, tubuh kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, selain tidur dan makan, yang ketiga itu Nabi senantiasa menghirup udara segar, mengkonsumsi udara segar. Ya, jadi Nabi itu biasa keluar dari rumahnya sebelum waktu subuh, kan? Sebelum waktu subuh datang ke masjid tahajud. Ya.
Kemudian di waktu subuh Nabi jalan, dan udara yang paling segar itu udara yang ada di waktu subuh, ya. Dan ternyata itu berpengaruh, ya. Makanya kita ini hidup di kota ini juga harus perhatikan lingkungan, ya, polusi, ya, duduk di samping orang merokok dan lain sebagainya. Itu Nabi SAW punya asupan udara yang segar, kata para ulama, ya. Makanya kadang-kadang ba'da subuh itu penting untuk kita, Pak, jalan-jalan, ya, untuk apa? Menghirup udara masih bersih kalau pagi. Kan kata para ulama, kenapa udara waktu subuh itu segar dan bersih? Karena belum tercampur nafasnya orang munafik. Karena orang munafik belum dibangun dari, ya. Jadi sholat yang paling sulit dikerjakan orang munafik kan sholat subuh, ya. Jadi itulah kemudian diantara faktor pola hidup sehatnya Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah Nabi SAW itu juga banyak gerak. Nabi itu menjaga pola olahraga beliau SAW. Lihat ketangkasan beliau dalam bergulat, ketangkasan beliau dalam memanah, ketangkasan beliau dalam berlari, berkuda, ya. Beliau ini seorang panglima perang. Tidak hanya itu, yang menyokong gerak badan beliau adalah sholat beliau. Dan hari ini diteliti oleh para ilmuwan, gerakan sholat itu kalau kita kerjakan secara sempurna sesuai dengan sifat sholat Nabi SAW itu menyehatkan dari ruku, ya, kita letakkan anggota tubuh kita pada tempatnya, i'tidal. Dibahas oleh para ilmuwan hari ini, kenapa kok gerakan sholat itu habis rukuk kok tidak langsung sujud? Kenapa harus i'tidal dulu? Ya, kan enak langsung sujud itu, Pak, ya kan? Habis rukuk kan tinggal lanjut. Kenapa ada i'tidal? Karena setelah diteliti, gerakan sholat itu kalau rukuk langsung sujud itu berbahaya bagi peredaran darah. Maka gerakan i'tidal yang disyariatkan dalam sholat itu bentuk normalisasi peredaran darah, dan itu sangat menyehatkan tubuh ini. Jadi Nabi SAW juga ternyata faktor sehat beliau itu ada pada gerakan badan beliau SAW yang cukup, ya. Kemudian yang kelima, beliau ini melarang untuk menahan sesuatu yang harus dikeluarkan. Maka sesuatu yang harus dikeluarkan harus dikeluarkan, ya. Kan makruh hukumnya kalau kita kebelet pipis atau kebelet BAB terus kita menahan dalam sholat kita, tidak boleh, kan? Harus membatalkan dulu. Selain mengganggu kekhusyuan, ternyata ditinjau dari segi kesehatan juga itu berbahaya. Dalam Islam ada sunnah hijamah, kan? Ada sunnah bekam, mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan, darah kotor, ya. Dan itu ternyata jadi kunci sehatnya Nabi SAW. Jadi kunci sehatnya Nabi SAW. Kemudian selanjutnya yang paling penting juga faktor kejiwaan, ya. Faktor kejiwaan. Nabi SAW selalu mengistiqomahkan zikir pagi dan zikir sore. Jadi imunitas tubuh kita ini terjaga kan karena dua hal. Satu, pola makan. Dua, pola pikir, kan? Ya. Pola makan itu ya tadi, ya, apa yang kita konsumsi, apa yang kita keluarkan, ya, kalorinya keluar terbakar berapa, itu pola makan. Pola pikir ini juga penting, ini faktor kejiwaan. Maka dalam Islam ada disiplin ilmu tazkiyatun nafas, disiplin ilmu tasawuf itu dalam rangka mengarahkan faktor kejiwaan kita. Di antaranya caranya adalah dengan mengistiqomahkan zikir pagi dan zikir sore. Jadi, makanya Nabi SAW itu sehat, ya. Nah, Nabi tidur lagi tuh sampai apa? Sampai sebelum azan subuh. Bangun Nabi SAW dibangunkan oleh Bilal. As-salat, as-salat ya Rasulullah, ya Rasulullah, sudah mau subuh ya Rasulullah, salat. Bangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita beberapa sunnah ketika kita bangun ya. Di antara sunnah bangun itu satu ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Bunda Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasanya mengusap wajah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa biasanya. Doanya insyaallah kita hafal semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami tadi malam. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami nanti akan kembali. Ini doa kesyukuran. Dan ini kata para ulama adalah salah satu doa yang menjadikan seseorang mendapatkan husnul khatimah. Doa faktor yang menjadikan seseorang husnul khatimah itu diantaranya kita mengistiqomahkan beberapa doa. Di antara doa yang penting untuk menandai seseorang ini mendapatkan husnul khatimah itu doa sebelum tidur dan doa setelah bangun tidur. Ini jangan sampai lepas. Kenapa Ustaz? Karena hidup kita itu antara tidur sama bangun. Maka ketika sebelum tidur kita berdoa, ya, doanya apa? Bismikallahumma ahya, bismika amut. Tidur kok bablas, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena kita memulai dengan doa, dengan memohon pertolongan kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah dengan bismikallahumma-nya tadi, insya Allah husnul khatimah. Bangun, dikasih Allah nafas kembali, kemudian kita bangun, kemudian kita memulai hari dengan mengucap alhamdulillah sampai terakhir tadi, meninggal di siang hari insya Allah husnul khatimah. Ya, kenapa? Karena kita memulai hari dengan penuh kesyukuran bahwa kita bangun ini bukan karena kemampuan kita bangun, tapi kita bangun ini karena pertolongan Allah memberikan kita kesempatan sekali lagi. Lihat hadirin, surah Az-Zumar ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang saat ajalnya tiba. Dan Allah mewafatkan seseorang di waktu tidurnya. Makanya para ulama mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Mati kecil. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, kata Allah. Ya. Dalam tidurnya seorang hamba, Allah jadikan nasibnya dua. Yang pertama, Allah tahan ruhnya dan tidak dikembalikan lagi. Jadi dia meninggal dalam keadaan itu. Jadi kalau malam hari kita tidur itu di makler itu, roh kita diangkat dari jasad kita, dikumpulkan Allah, bersujud kepada Allah, ya, bersujud kepada Allah. Dalam hadis yang sahih dijelaskan ini, ruh-ruh itu dikumpulkan Allah bersujud, dan Allah menghalau ruh-ruh yang tidur, pemiliknya tidur dalam keadaan tidak bersuci, menghalau jauh-jauh dari Allah. Nah, makanya ini ya, ditekankan sama para ulama, kalau tidur sebisa mungkin dalam keadaan bersuci, ya, minimal berwudu. Terutama pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang habis beribadah di malam hari, jangan langsung tidur. Ada 3 derajat. Ada orang yang langsung tidur, ini makruh, tercela kata para ulama. Yang kedua yang lebih bagus, minimal wudu. Kalau tidak mampu mandi, minimal wudu. Kalau yang ketiga, yang afdol itu apa? Mandi dulu, mandi janabah, angkat hadas, baru kemudian apa? Tidur.
angkat hadas kemudian baru setelah itu dia tidur dalam keadaan suci, itu yang paling afdal. Karena tadi kita tidak tahu, kita ini termasuk nasib yang pertama, fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, diangkat roh kita dan digenggam sama Allah, tidak dikembalikan ke jasad, atau wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, atau dikembalikan lagi ke jasadnya sampai waktu yang ditentukan. Sampai kapan ya? Sampai nanti ajal kita tiba. Ya, ini usahakan jadi malam itu tidur dalam keadaan bersuci. Tidur dalam keadaan apa? Bersuci. Lah adem ya Ustaz. Ya. Nah, salahmu dewe. Ya. Kalau malam itu memang resikonya adem, gitu ya. Jadi itu pilihan. Jadi kita berusaha menjaganya dari apa? Bersuci. Dan itu Rasulullah SAW ajarkan. Nasib kedua ya nasib kita ini hari. Kita ini setiap pagi masih bisa bangun, dan ketika bangun itu adalah kesempatan sekian kalinya untuk kita mengumpulkan amal saleh. Makanya doanya kan yang diajarkan Rasulullah untuk sahabat Jundub bin Junadah itu tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Di antara sunnah yang lain bangun tidur itu membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya. Ini hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Ibnu Abbas nginap di rumah bibinya, yaitu Ibunda Maimunah. Jadi Ibnu Abbas itu bisa mengakses isi dalam rumahnya Rasulullah karena masih punya bibi yang mahramnya Ibnu Abbas, yaitu Ibunda Maimunah. Ya, Ibunda Maimunah. Sehingga kemudian menceritakan Rasulullah bangun tidur itu Rasulullah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sampai akhir. Ya, nah itu. Di antara sunnah yang lainnya adalah mencuci tangan 3 kali. Jadi sebelum kita menyentuh bak mandi atau yang lainnya, kita cuci tangan dulu. Itu di antara sunnahnya. Kata Rasulullah, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena semalam dia tidak tahu kemana saja tangannya. Ya. Makanya sebelum menyentuh yang lainnya, cuci tangan dahulu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ambil air wudhu. Selesai ambil air wudhu, Rasulullah SAW biasa sholat qobliyah subuh. Ya, dan afdalu sholati ahadikum fi buyutikum ilal maktubat. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat kalian adalah sholat kalian di rumah kalian. Di sholat yang paling afdal itu di rumah, Bapak Ibu, kecuali maktubat, kecuali sholat fardu. Ya, jadi ternyata disunnahkan juga sama Rasulullah kalau sholat sunnah itu di rumah, kecuali memang Anda dalam perjalanan ya, atau Anda dalam kondisi ada acara seperti ini, ya sholat sunnah di masjid. Tapi penting juga sesekali kita sholat fardunya di masjid, pulang sholat sunnahnya di rumah, sekaligus niatnya menghidupkan rumah. Kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum maqabirakum. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan ayat, tidak pernah digunakan untuk sholat. Ya. Nah, Rasulullah biasa qobliyah di rumah. Setelah qobliyah, dan qobliyah keutamaannya kita semuanya tahu ya. Sebisa mungkin qobliyah subuh ini jangan sampai luput dari itu. Karena kata Rasulullah, Pak, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa maksudnya? Kalau salat sunnahnya sebesar ini, salat wajibnya lebih besar. Tapi kemudian menyia-nyiakan salat sunnah dengan pahala sebesar ini, itu luar biasa rugi. Luar biasa rugi. Maka sebisa mungkin kita apa? Kita salat sunnah.
Bahkan dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah kejadian Nabi itu tidak sempat qobliyah subuh tadi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, setelah sholat subuh Nabi mengqadha qobliyah subuhnya. Jadi nanti kalau panjenengan di masjid mana saja habis subuh kok ada orang sholat 2 rakaat, jangan disalahkan. Sesat ini. Bisa jadi itu apa? Qadha qobliyah subuh, dia tidak sempat qobliyah. Boleh diqadha pada subuhnya. Tapi jangan jadi kebiasaan. Sekolah merah pada subuh, badiah terus loh, kok badiah subuh nih ya. Itu hanya dalam kondisi-kondisi betul-betul ya karena mungkin terlambat bangun ya, atau dalam kondisi ada hajat yang harus diselesaikan sebelum sholat subuh. Misalnya sudah bangun sebelum azan, sudah siap, sudah mau apa? Qobliyah kok sakit perut kan biasa kan pagi-pagi gitu ya. Terus selesai hajat sudah iqamah. Nah, itu nanti pada subuhnya qadha subuh. Saking besarnya pahala qobliyah subuh ini. Ya. Saking besarnya qobliyah subuh. Pahala qobliyah subuh ini. Selesai subuh ya. Setelah itu Nabi SAW mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Dan dalam aktivitas Nabi di Masjid Nabawi itu Nabi tidak pernah absen jadi imam Masjid Nabawi. Nabi tidak pernah absen jadi imam Masjid Nabawi kecuali kalau beliau safar. Beliau di hari Senin dan Kamis, kadang-kadang hari Sabtu juga, beliau biasa Pak jalan ke Kuba, nengok masjid pertama beliau yaitu Masjid Kuba, sholat di sana sehingga kemudian digantikan oleh sahabat lain imamnya. Tapi Nabi tidak pernah absen kalau di masjid, kecuali memang uzur syar'i. Uzur syar'i itu memang ketika safar, ketika beliau sakit di akhir hayat beliau itu kan beberapa hari Nabi tidak sholat di masjid. Selainnya Nabi semua sholat di masjid. Ya. Bahkan Nabi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Nah, ini juga tantangan buat kita ya. Sebisa mungkin kita ini tidak tertinggal takbiratul ihram. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis apa? Man shalla jama'atan wa adrakahu takbiratul ihram arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, barang siapa yang sholat berjamaah, sholat fardu, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut, kutibat lahu baro'atani, kata Rasulullah, dituliskan untuknya 2 pembebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, pembebasan dari neraka dan pembebasan dari sifat nifaq, munafik. Ini harus ditantang diri kita ini. 40 hari tidak putus takbiratul ihram. Masih mending 40 hari. Ada seorang tabi'in mulia namanya Sa'id bin Musayyib, 40 tahun sholat jamaah di masjid belum pernah melihat punggung makmum yang lain. Gimana itu? Ya Allah, soft pertama terus berarti. Tidak pernah lihat punggung belakangnya. Kalau kita nggak pernah lihat punggung karena cuma sendirian terus. Itu masalah bedanya. Ya. Dituliskan 2 pembebasan ini. Bebas dari neraka, bebas dari munafik, kenifakan. Dari hadis ini ya, saya pernah dapat wasiat dari seorang ulama besar yang sangat karismatik, tidak perlu saya sebutkan namanya. Beliau pas menyebutkan hadis ini, beliau ngomong, saya sudah bertemu dengan banyak manusia, saya sudah bertemu dengan banyak orang, kata beliau, dan saya selalu mencermati kalau ada orang bermasalah dalam hidupnya, entah masalah pekerjaan, entah masalah keluarga, masalah uang, masalah keturunan,
masalah dengan sesama, muamalah dengan orang, itu biasanya hadirin, kata beliau, seringnya masalah pertamanya itu ada pada kualitas sholat berjamaahnya. Mesti itunya bermasalah. Kenapa? Karena kalau itunya tidak bermasalah, jaminan Allah itu baro'atani, pembebasan dari neraka. Artinya kalau bebas neraka itu kan berarti dunianya aman, ya kan? Orang yang masuk neraka itu kan mesti dunianya kacau balau. Artinya apa? Kalau dibebaskan dari api neraka berarti urusan dunia dan agamanya itu urusan yang baik. Yang kedua, dijauhkan atau dibebaskan dari sifat munafik. Dia tidak mungkin pernah punya sengketa sama orang, tidak punya sifat munafik dalam dirinya. Itu ya, sering kali seperti itu, dan saya setuju dengan ini ya. Kalau ketemu jamaah konsultasi itu mesti pertama yang saya tanyakan, sholat jamaahnya gimana? Fulan jarang sholat, susah di masjid. Dia termasuk orang yang tidak memperhatikan sholat. Ini mesti masalah muncul di situ ya. Nah ini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ngimami sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saya catat itu beberapa riwayat, aktivitas Nabi setelah subuh itu satu di antara 5. Satu, biasanya Nabi memimpin doa bersama sahabat, bukan doa bareng-bareng ya, tapi Nabi mencontohi doa. Makanya doa bareng-bareng itu sebagian ulama kita memperbolehkan selama niatnya untuk mendidik umat, tidak ada masalah. Jadi masjid-masjid yang kita temui itu kalau ada doa bareng itu dalam rangka mendidik umat diperbolehkan. Imam Nawawi, itu pendapatnya Imam Nawawi ya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau diikuti jamaah tidak ada masalah gitu, karena memang tujuannya tarbiyah. Tapi kalau jamaahnya sudah bisa semua ya, lirih dan pelan itu lebih bagus, lebih hening dan lebih khusyuk kan ya. Nah itu Rasulullah kadang melatih sahabat itu beberapa doa, mencontohi beberapa zikir. Zikir pada sholat yang kita hafal itu semuanya kan dari riwayat para sahabat kan. Yang nyontohkan siapa? Rasulullah. Kadang-kadang apa? Rasulullah SAW berdoa bersama sahabat. Pernah ada kejadian, ada seorang sahabat itu yang kalau habis subuh langsung pulang. Namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Sampai sahabat lain itu mengamati, ini sahabat pulang terus nih orang ini, nggak pernah mau nggak pernah ngikut zikir sama doa sama Nabi. Bisalam sebentar pulang, bisalam sebentar pulang. Sampai akhirnya hal itu diadukan kepada Nabi oleh beberapa sahabat. Ya Rasulullah, ada sahabatmu itu kalau habis sholat langsung pulang, nggak zikir dulu. Oleh Nabi akhirnya habis sholat, ternyata betul nih orang mau pulang, Abu Dujana ini. Akhirnya dihampiri sama Nabi, dipanggil sama Nabi, ditanya, pulang, apakah kau tidak butuh lagi berdoa dengan kita? Ya, apakah kamu tidak butuh berdoa kepada Allah? Jawaban sahabat ini, ya Rasulullah, sungguh tentu aku menyenangi berdoa bersamamu ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku ini seorang yang fakir, yang jarang sekali ada makanan yang bisa dimakan oleh anak dan istriku di malam hari. Pernah suatu subuh aku mengikuti majelismu sampai selesai, kemudian ketika aku pulang, aku ini ya Rasulullah mendapati sesuatu yang menyedihkan. Aku punya tetanggaku punya pohon kurma ya Rasulullah, dan pohon kurmanya tetanggaku ini agak tinggi, sehingga kemudian di malam hari kalau angin itu kencang, maka buah-buah kurma itu akan jatuh di depan rumahku.
Dan suatu ketika aku mengikuti majelis bersamamu pada subuh ya Rasulullah, ketika aku pulang aku mendapati anakku yang masih kecil mengambil kurma-kurma itu dan kemudian memakannya ya Rasulullah. Ketika aku melihat dia memakannya, aku meminta kepadanya, wahai anakku, muntahkan kurma itu ya. Apakah kau rela nanti ayahmu yang harus menanggungnya di akhirat karena memakan sesuatu yang bukan hakmu? Muntahkan wahai anak. Maka semenjak kejadian itu ya Rasulullah, aku takut anak kecilku yang belum tahu apa-apa ini kembali memakan kurma itu. Makanya aku langsung pulang. Mendengar hal itu, akhirnya Rasulullah dan beberapa orang sahabat mendatangi rumah si tetangga ini. Bilang kepada tetangga ini, wahai fulan, ya, berikan pohon kurmamu ini kepada Abu Dujana, niscaya Allah akan menggantikan untukmu ya pohon-pohon kurma nanti di surga. Coba lihat, kalau dengan jadi tetangganya Abu Dujana kasih indah di. Kalau diganti pohon-pohon kurma di surga kan berarti masuk surga, jelas kan. Tapi sayangnya hadirin, tetangganya Abu Dujana ini lemah imannya. Dia tidak mau memberikan pohon ini karena mungkin pohon ini juga harta dia gitu. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada fulan ini, wahai fulan, pilih pohon kurma yang paling subur dan yang paling manis buahnya dari pohon-pohon kurmaku di kota ini ya. Pilih sesukamu, berapa jumlahnya, tapi ganti dengan pohon kurmamu ini untuk Abu Dujana. Baru kemudian orang ini kasihkan pohon kurmanya ya. Ya namanya orang beda-beda ya. Kemudian akhirnya diperuntukkan untuk Abu Dujana. Jadi yang dimuliakan Allah, kadang-kadang itu aktivitas Rasulullah. Kadang-kadang Rasulullah juga ngisi kultum. Jadi memberikan nasihat singkat kepada siapa? Kepada para sahabat pada subuh ya. Nasihat singkat, kemudian setelah itu disusul iktikaf ya. Ya kalau kita punya program sekarang mungkin apa? Subuh barokah ya. Ada kajian sampai waktu syuruk. Rasulullah juga demikian. Satu hari sahabat Umar bin Khattab mengadukan putranya Abdullah bin Umar kepada Rasul. Ya Rasulullah, Abdullah bin Umar ya Rasulullah, Abdullah ini jarang banget sholat malam ya Rasulullah. Aku sudah ingatkan tapi kok dia jarang bangun sholat malam ya Rasulullah. Maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah tahu caranya membuat Abdullah bin Umar ini sholat malam. Pas pada subuh Rasulullah kultum, wahai para sahabatku penduduk Madinah, tahukah kalian siapa laki-laki terbaik di kota ini? Ialah Abdullah ibnu Umar kalau dia mau sholat malam. Wah, qadarullah, pas Rasulullah tausiah Ibnu Umar gak di tempat ya, gak tahu riwayatnya gimana, pokoknya gak di tempat ya, bisa langsung pulang atau yang lainnya, Allahu a'lam. Kemudian gemparkan seluruh isi Madinah itu. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar dibincangkan laki-laki Madinah terbaik. Jadi, dibincangin Rasulullah. Akhirnya dari lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, sampailah berita itu ke Abdullah bin Umar. Ibn Umar, tadi subuh kamu dibicarain Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Katanya laki-laki terbaik di kota ini adalah kamu. Kalau kamu mau sholat tahajud. Semenjak itu sampai akhir hayat Abdullah bin Umar tidak meninggalkan qiyamul lail. Dan asar beliau yang terkenal itu, kata beliau radhiyallahu anhu, tiada siang-siang yang panas tanpa kesejukan puasa, tiada malam-malam yang dingin tanpa qiyamul lail, tanpa kehangatan qiyamul lail. Masya Allah. Jadi kadang-kadang Rasulullah isi kultum. 2, 3, kadang-kadang Rasulullah SAW menanyai sahabat, menanyai tentang amalan-amalan. Pernah kan Rasulullah tanya, siapa yang sudah sedekah pagi ini, siapa yang sudah nengok orang sakit begini, siapa yang sudah begini, siapa yang sudah begitu ya.
Ditanya kepada sahabat, yang ngangkat tangan cuma Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq dahsyat tadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini manusia termulia dan terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selalu paling terdepan dalam amalan, menjadi pelopor kebaikan orang-orang setelahnya. Pahalanya paling banyak dari orang kalau jadi pelopor, pemulai satu amalan itu paling besar, karena yang lainnya berarti ngikut dia. Abu Bakar As-Siddiq itu hari ini beliau masuk Islam, besoknya circle-nya masuk Islam semua ini. Dan circle-nya tokoh-tokoh, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair, Utsman, circle-circle orang kaya masuk Islam semua. Nah itu kan selama mereka kemudian beramal untuk Islam, pahalanya untuk Abu Bakar semua. Masya Allah. Ini harus kita tiru nih. Ini program kita nih, harus segera selesai nih. Disembuyung bareng-bareng. Anda yang berharta, bisa jadi harta itu Allah titipkan karena Allah tahu kita baru hanya mampu beramal soleh secara maksimal dengan harta. Anda yang mungkin termasuk orang yang tidak dilebihkan dalam urusan harta, ayo ini di share aja biar cepat selesai ya. Nge-share aja. Kalau kemudian ada orang yang nyantol 50.000, 100.000, pahalanya buat panjenengan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang tertunjuki kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah kadang-kadang Rasulullah tanya amalan-amalan. Kadang-kadang yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hanya sekedar iktikaf saja, iktikaf sampai syuruk. Ya, iktikaf pikir pagi di situ sampai syuruk. Ya. Juga yang kelima, kadang-kadang Rasulullah itu mengabsen jamaah. Nah ini makanya penting gitu. Imam masjid itu harusnya pemimpin setempat. Harusnya imam masjid itu Pak RT, Pak RW, ya, biar tahu jamaahnya yang absen siapa. Karena itu yang dilakukan Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada yang tidak ke masjid itu, ya sekali dikasih udzur. Kok sudah 3 kali, 4 kali, kalau tidak kelihatan, sehari 2 hari tidak kelihatan, mesti ada masalah nih. Dikunjungi, mungkin sakit, mungkin ada masalah apa di rumahnya, atau mungkin lagi futur, disemangati dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang lembut. Ya, Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu pernah punya seorang sahabat mulia yang sholat tuh selalu di pinggir kanan pojok hari ini. Jadi ketika Rasulullah salam itu selalu melihat sahabat itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu perlu istiqomah ngamanin tempat ini. Bukan ngamanin sajadah ya. Ngamanin sajadah tidak boleh dipakai, tidak boleh. Ya. Ngamanin tempat tuh masih di situ-situ aja. Saya dulu punya guru Syekh itu hadir, lebih seneng sama murid yang duduknya di situ-situ aja daripada pindah-pindah, kadang depan kadang belakang. Lebih respect sama yang duduknya di situ-situ aja. Kenapa? Karena berarti dia istiqomah. Ya, dia berarti disiplin di situ aja duduknya. Bertahun-tahun di situ itu. Ya. Nah itu Rasulullah juga tahu, biasa diduduk di sana itu si sahabat. Kalau tidak lama tidak ketemu, mengajak beberapa sahabat untuk datang ke rumahnya. Ternyata rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Rumah jauh dari Masjid Nabawi. Setelah itu sampailah di rumahnya, diketuk rumahnya. Assalamualaikum, yang bukakan istrinya. Kita mau ketemu sahabat kemana? Ya Rasulullah, 3 hari yang lalu sahabat meninggal dunia. Meninggal dunia. Sebelum kematiannya, saat nazaknya, saat sakaratul mautnya, dia berteriak 3 kalimat. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Kenapa tidak lebih banyak? Kemudian Rasulullah jelaskan, kenapa dia kok bisa teriak kayak gini ya Rasulullah, kata istrinya. Rasulullah jelaskan,
sungguh seseorang itu di sakaratul mautnya ditampakkan oleh Allah semua amal solehnya selama di dunia, ditampakkan sama Allah. Lah Sa'ban ini melihat, ternyata dia melihat pahala jalannya ke masjid itu. Ternyata Allah berikan pahala yang begitu banyak ketika dia berusaha terus jalan ke masjid istiqomah. Kemudian dia akhirnya menyesal dengan pahalanya yang sudah sebanyak itu. Kemudian dia berkata, kenapa tidak lebih jauh rumahku? Kenapa tidak lebih banyak? Ternyata Sa'ban itu saking jauhnya dari Masjid Nabawi, dia selalu membawa bekal. Dan di pinggir jalan dia selalu ketemu sama seorang fakir yang butuh makan. Itu saya berangkat rutin ngasih makan, dan dia lihat pahalanya begitu besar. Kemudian dia akhirnya berkata, kenapa tidak lebih banyak aku berikan makanan itu sehingga aku dapat banyak kebaikan. Yang ketiga, kenapa tidak lebih baru? Ternyata Sa'ban ini punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan kalau mau ke Masjid Nabawi selalu double bajunya, baju luar sama baju dalam. Kenapa? Dia pernah ketemu sama seorang fakir yang sudah tidak punya baju kecuali sehelai saja. Dia berikan baju luarnya, baju dalamnya dia gunakan untuk sholat. Baju yang bagus untuk sholat, baju yang luar untuk orang ini. Dia lihat besarnya pahala itu, kemudian dia berkata, kenapa tidak lebih yang baru saja saya berikan, sehingga Allah berikan saya lebih kebaikan daripada kebaikan yang banyak ini. Ya, jadi kadang-kadang Rasulullah juga mengajar sahabat. Ini yang dimuliakan Allah, beberapa aktivitas Rasulullah sampai waktu suruh. Di waktu suruh Rasulullah ya menutup waktu suruh itu dengan sholat 2 rakaat yang pahalanya kal haji wal umrati tamatan, seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai suruh dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan apa aktivitas Rasulullah setelah suruh di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.